Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dimanapun para warga berada nih ya. Nggak bosan-bosan ya, jangan bosan. Pokoknya selama PPDB ini Mas Eka akan temenin ya, informasi-informasi terupdate seputaran PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Di video kali ini kita akan coba ya memberikan simulasi ya. Simulasi apa Mas Eka? Simulasi untuk di jalur zonasi. Dimana di jalur zonasi ini kuotanya cukup lumayan besar. Untuk yang jenjang SD itu 72 atau 73 Mas Eka lupa. Terus yang SMP dan SMA itu 50%. Jadi lumayan cukup besar ini kuotanya. Nah, seleksinya bagaimana? Karena banyak juga para warga sekolah yang nggak tahu nih seleksinya itu bagaimana. Padahal kan harusnya para warga sekolah sudah mengetahui ya cara main seleksinya itu seperti apa gitu. Dilihat dari apa dari umur, apa dari jarak, apa dari waktu mendaftar, atau dari mana gitu kan di seleksinya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikannya agar para warga sekolah punya gambaran gitu ya. Gambaran bagaimana kira-kira nanti pada saat proses seleksinya dimulai. Agar tidak shock, tidak kaget gitu. Karena banyak banget gitu kan belajar dari tahun-tahun sebelumnya itu begitu dimulai, loh kok begini, kok saya nggak masuk gitu kan, padahal anak saya umurnya tua ya, umur tua belum tentu bisa masuk loh gitu ya di zona ya. Jadi yang umurnya tua ya jangan pede, kalau umurnya tua pasti saya bisa masuk ya, dilihat dulu ya ada seleksinya, apa aja itu seleksinya ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasinya, tapi sebelum itu untuk para warga sekolah silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Oke, ya ini adalah menurut Mas Eka video yang mungkin banyak dinanti-nanti oleh para warga sekolah ya, yaitu simulasi jalur zonasi. Ya, Mas Eka coba buatkan simulasi seleksinya itu seperti apa sih di jalur zonasi ini, karena mungkin banyak para warga sekolah yang ingin tahu kira-kira di seleksinya itu bagaimana sih, nanti gambarannya seperti apa gitu ya. Apakah memang dari zonanya atau dari umurnya atau bagaimana sih? Ya mungkin kalau misalkan para warga sekolah yang sudah berpengalaman di beberapa tahun kebelakangan ya, mulai dari tahun 2021, 22, 23 sampai dengan tahun 2024 ini mungkin terbiasa atau memasukkan putra-putrinya yang misalkan ada 4 ternyata di tiap tahun melakukan PPDB ya udah nggak aneh lagi. Tapi untuk para warga sekolah yang mungkin belum pernah sama sekali ikut PPDB dan baru kali ini pengalaman pertama ikut PPDB dan ada di jalur zonasi, mungkin bingung, belum punya gambaran seleksi di jalur zonasi itu seperti apa. Nah, ini Mas Eka coba buatkan simulasinya. Ingat, ini hanya simulasi ya, yang bisa jadi benar dan bisa juga salah ya. Yang jelas nanti hasil seleksi murninya itu ada di sistem. Ini Mas Eka hanya simulasi saja ya. Oke. Sebelum Mas Eka masuk ke simulasinya, Mas Eka akan jelaskan dulu untuk jenjang SD ya. Jadi di SD itu ada 2 zona ya, seperti yang sudah Mas Eka bahas ya. Di pembagian zonanya itu ada zona prioritas pertama dan zona prioritas kedua. Jadi JP1, JP2. Nah, untuk SD itu JP1-nya itu yang 1 RT tuh ya, 1 RT dengan lokasi sekolah. Kalau sudah beda RT ya, 1 RW, maka dia masuk ke dalam zona 2 ya. Mas Eka, saya beda RT nih, RT-nya RT 02, sementara RT di sekolah itu RT 01. RW-nya sama-sama RW 6 nih Mas Eka. Saya masuk zona berapa? Tetap masuk zona 2 ya. Karena di zona 2 adalah diperuntukkan bagi CPBD yang berdasarkan dengan kelurahan domisili itu ya. Karena kan satu kelurahan ya. Bisa juga satu kecamatan atau beda kecamatan. Yang penting berdekatan ya. Jadi kalau udah beda RT maka dia masuk ke zona 2. Oke. Nah, untuk seleksinya dalam hal jumlah calon peserta didik barunya mendaftar melebihi daya tampung di jalur zonasi, misalnya zonasinya itu 72% kan ya. Misalkan dia buka 100 bangku gitu. Nah, 72 ini kan diambil dari jalur zonasi, berarti ada 72 orang, tapi yang daftar ada 200 orang contoh, maka akan diseleksi. Nah, diseleksinya menggunakan pertama usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai dengan zona prioritasnya, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Lalu bagaimana gambarannya Mas Eka? Nanti Mas Eka akan gambarin ya.
Yang di SMP dan SMA juga sama, Mas Eka akan review sebentar ya. Jadi Mas Eka ingatkan lagi, ini padahal udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Cuma Mas Eka akan ingatkan lagi agar para warga sekolah ingat lagi, refresh lagi ya. Untuk zona SMP dan SMA itu hanya ada 3 ya. Ribet amat sih ngomongnya Mas Eka. Ya, ada 3 nih ya. Zona prioritas pertama, zona prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga. Ya, SMK nggak ada, Mas Eka nggak ada. SMK itu tidak ada zona ya. Karena sekolahnya terlalu dikit, makanya SMK tidak ada zona. Dan kayaknya lebih bagus tidak menggunakan zona. Nah, di zona prioritas ini yang pertama berdasarkan berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Kemudian berdekatan RT-nya itu zona 2 ya. Misalkan ini beda RT gitu ya. Terus berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT itu ya, bisa zona 1 sorry. Nah, zona 2 ya, beda RT ya, berdomisili pada RT sekitaran sekolah. Beda RT berarti kan itu zona 2. Zona 3 itu berdasarkan kelurahan, sekolahan atau berarsiran. Nah, diseleksinya pertama menggunakan zona, usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu. Nah, ini ya. Jadi yang di SD sama usia, zona, urutan pilihan sekolah, dan waktu. Jadi usia yang termuda sesuai zona ya. Terus urutan pilihan sekolah, waktu mendaftar. Yang SMP juga demikian sama yang SMA, dari zona, usia dari yang tertua sampai yang termuda ya, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, dari keterangan ini maka kita akan coba buat simulasinya untuk para warga sekolah, gambaran seleksinya nanti itu seperti apa. Oke. Jadi untuk seleksinya itu seperti ini kan ya. Di sini ada pendaftar, di sini ada daya tampung. Yang daftar misalkan 100 orang, ya, daya tampungnya hanya untuk 50 orang. Maka 50 itu nanti akan tersingkir, hanya 50 yang diambil, ya. 50-nya lagi itu akan tersingkir, ya. 50 hilang, hanya 50 yang masuk. Nah, di seleksinya ini nanti yang 50 menggunakan apa? Tadi yang sudah kita bahas ini, ya, untuk SMP, SMA, dan SD juga sama ya. Dari usia berdasarkan zonanya, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar ya. Nah, ketika ini nanti ada seleksi seperti ini, maka diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang tadi kita sudah bahas di atas ya. Nah, simulasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini Mas Eka akan buatkan ini contoh ya. Jumlah pendaftar di SD, SMP, SMA Negeri 01 ya, yang mendaftar di SD, SMP, SMA Negeri 01 ini berjumlah 25 ya, 25 peserta didik. Sementara daya tampungnya cuma menerima 20 siswa. Artinya ada 5 siswa yang nanti akan tersingkir. Oke. Ini data yang masuk nih. Ya, data yang masuk nih. Ini kita kan nggak tahu urutan dari 25 ini mengurutkan 1 sampai 20 ya. Itu siapa yang peringkat 1, siapa yang peringkat 20 ya. Terus kemudian siapa yang 5 ini yang akan tereliminasi. Nah, di simulasi inilah nanti kita akan jelaskan ya. Jadi dari 25 ini di sini ada CPBD 1 2 3 4 sampai 25, zonanya juga sudah ada semua. Kemudian usianya juga ada semua, pilihan sekolah, kemudian waktu mendaftar. Ini sesuai untuk yang jenjang SD dulu nih ya. Nanti SMP dan SMA juga masih akan bahas, oke. Nah, ini yang zona ya. Jadi nanti para warga sekolah itu di sistem akan dikelompokkan berdasarkan zonanya terlebih dahulu ya. Karena tadi kan usia dari yang termuda ya di sini ya. Usia dari yang termuda ya, usia dari yang tertua. Muda lagi. Dari yang tertua ya ke yang termuda sesuai dengan zona. Berarti zonanya diurutkan dulu. Zona prioritasnya itu dikotakkan terlebih dulu. Ini kan zona prioritas 1 dulu nih ya. Jadi nanti diseleksi, dikumpulkan zona prioritas 1 dari 25 orang ini ada berapa ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan tadi kan di atas seperti ini ya. Wah, ini yang daftar nih ya kan. Oh, CPBD 1 bla 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 sampai 25. Ini zonanya. Nah, zonanya yang terlebih dahulu diurutkan zona 1 dan zona 2-nya. Ketemulah seperti ini ya. Di ranking nih zona 1. Wah, zona 1 ternyata ada CPBD nomor 2 ya. Berarti zona 1 itu ada berapa orang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 orang zona 1. Kemudian yang zona 2 ada berapa orang? 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 orang ya. Otomatis yang zona 1 9 orang ini udah aman nih ya. Artinya sudah punya bangku ya, bukan punya bangku, udah aman lah 9. Nah,
Yang zona 2 ya, yang 16 orang ini, maka diurutkan lagi ya. 16 orang ini nanti akan tereliminasi 5 orang. Berarti hanya ada 11 orang yang akan diambil. Ya, karena kan tadi kan daya tampungnya hanya 20 ya untuk di SD contoh ini. Maka nanti akan diambil 11 orang aja. Nah, untuk mengurutkan 11 orang ini otomatis nanti akan diurutkan lagi ya. Jadi udah dikelompokkan dulu nih ya, zona 1 dan zona 2-nya. Zona 1 itu ada 9 orang. Nah, 1 sampai 9. Dan sementara yang di zona 2 itu ada 16 orang kan, berarti 1 sampai 16 nanti yang diambil hanya 11 orang. Nah, untuk mengelompokkan 1 sampai 9 ini, zona 1 dan zona 2 nanti akan kita uraikan lagi menggunakan usia sesuai dengan juknisnya ya. Jadi yang urutan pertama, nah ini kelompok zona dikelompokkan berdasarkan umur ya. Ini kita lihat dari zona 1 dulu nih ya. Dari zona 1 ini para warga sekolah Mas Eka harap sangat-sangat perhatikan ya, agar para warga sekolah jadi tahu nih, oh seleksinya jadi seperti ini, dan nanti strateginya para warga sekolah bisa ngatur sendiri. Ketika tadi sudah dikelompokkan zonanya ya, nah ini kan zonanya sudah dikelompokkan ya, tuh ya, zonanya sudah dikelompokkan. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kan ada 9 orang ya zona 1 ya. Lalu dikelompokkan berdasarkan umur ya, karena ini umurnya masih ngaco nih ya, belum berurutan ya. Ini ada yang muda, ada yang tua, ada yang muda, ada yang muda, ada yang tua, muda, tua, muda gitu ya. Terus ada yang sama umurnya, bulannya, harinya, maka dikelompokkan dulu. Nah, ketika sudah dikelompokkan zonanya, zona prioritas itu baru diseleksi berdasarkan umurnya dulu, dari tahunnya dulu. Tahun yang paling tertua lah yang paling di atas ya. Di sini ada 9, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6 ya. Berarti yang paling tua 9 tahun di urutan pertama. Berarti CPBD nomor 4 lah yang peringkat 1 ya. Berarti ini di peringkat 1 ya. Kemudian di sini 7 tahun nih, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Umurnya sama-sama 4, umurnya sama-sama 7 tahun nih, 4 orang. Dilihat bulannya ya. Bulannya itu sorry, yang 6 tahun dulu ya. 6 ada 1, 2, 3, 4 ya. Wah, ini berarti sama semua nih, maka nanti dilihat bulannya ya. Bulan ini nanti akan diurutkan. Nah, seperti inilah ya urutannya. Berarti ini CPBD nomor 4 udah nih topnya ya, karena nggak ada yang sama tahunnya. Ya udah, dia masuk peringkat pertama ya. Walaupun di urutan pilihan kedua ya, urutan pilihan 1 akan kalah ya. Yang dilihat karena umurnya dulu ya. Tanggalnya juga, jamnya dia 8/1/20 ya. Nanti itu kita akan bahas yang belakang. Kita akan bahas di tahunnya dulu ya. Nah, berarti di sini yang umur 7 tahun ini ada 4 orang, maka diurutkan berdasarkan bulannya dulu. Yang paling tua. Oh, berarti 7 tahun 10 bulan 10 hari nih ya. 10 bulan dia yang menang. Oh, berarti CPBD 11 urutan kedua. Berarti ini 1, ini 2 ya. Kemudian 7 tahun 9 bulan. Ini 3, ini 4, ini 5 ya. Ini diurutkan dulu. Nah ya, berarti sudah dapat nih urutan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 nya sudah dapat. Kemudian dilihat yang 6 tahun ini ya. 6 tahun juga ternyata ada yang sama. Wah, 6 tahun ada yang sama nih bulannya. Coba lihat ya kan. Wah, bulannya ini 10 bulan, 10 bulan, 9 bulan, 0 bulan. Berarti di sini 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada yang sama nih Mas Eka ya, 6 tahun 10 bulan, 6 tahun 10 bulan, maka nanti diurutkan berdasarkan hari. Ternyata harinya juga sama nih Mas Eka ya, 6 tahun 10 bulan 11 hari, 6 tahun 10 bulan 11 hari. Terus nanti baru diurutkan berdasarkan pilihan sekolah. Lah, dia juga sama nih Mas Eka, pilihan sekolahnya itu urutan pilihan ketiga. Maka ketika ininya sama, jadi zona sama, umur sama, pilihan sekolah sama, baru waktu berperan di sini ya. Untuk menentukan yang 6 sama 7 ini bagaimana? Dilihat, wah sama-sama tanggal 10 Juni daftarnya, sama-sama jam 8, sama-sama lewat 1 menit. Detiknya dilihat, ternyata lebih dulu yang CPBD nomor 5. Dia daftar di 8 lewat 1 menit 15 detik, sementara CPBD nomor 8 itu jam 8 lewat 1 menit 57 detik. Maka urutannya 6, 7 ya. Berarti si CPBD 5 ini berada di urutan 6 dan CPBD 8 ada di 7 gitu ya. Jadi dari zona, kemudian umur, tahunnya, bulannya, harinya, pilihan sekolah, baru waktu mendaftar. Barulah nanti akan terlihat urutannya. Berarti urutan 1 sampai 9 ini udah lihat ya. CPBD 1, 11, 17, 22, 5, 8, 14, 24. Kalau berdasarkan zona ini, CPBD 2 kan tadi di urutan pertama. Ternyata ketika sudah dilihat semua datanya seperti ini,
Maka yang paling di puncak ya, yang aman urutan nomor 1 yaitu berada diperoleh oleh CPBD nomor 4 ya. Dia zona prioritas 1, usianya tua, urutan pilihan sekolahnya 2 ya. Dan waktu mendaftarnya jam 8 lewat 10 menit. Kalau memang waktu mendaftar itu menentukan pemilihan, harusnya kan yang umur muda tadi ya, karena dia kan 8 lewat 1 15 menit. Karena yang dilihat adalah dari zonanya terlebih dahulu baru usia atau usia dan zonanya. Maka ketika di usia ini dan zona ini menang, waktu dan urutan pilihan sekolah tidak akan dilihat lagi. Oke, para warga sekolah nyampe sini paham ya. Sama seperti yang di sini nih ya. Di CPBD nomor 2 ini dia daftar tanggal 11 ya, jam 8 lewat 5 37 menit. Harusnya kalau misalkan memang waktu ini dilihat, harusnya kan dia bakalan kalah ya dengan yang daftar di 10 Juni jam 8 lewat 1 15 menit. Tapi nyatanya karena umur dia lebih tua, maka dia bisa menang ya. Walaupun sama-sama zona prioritas 1 ya. Jadi yang penting adalah lihat zonanya, umurnya ya. Maka waktu akan terhenti dan pilihan sekolah juga tidak akan dilihat ketika ini sudah menang ya. Jadi zona, tahunnya sudah menang, bulan nanti dilihat. Kalau yang tua yang menang, udah harinya nggak akan dilihat. Tapi kalau tahunnya sama, bulannya sama, maka dilihat harinya. Kalau harinya juga sama, baru dilihat pilihan sekolahnya. Kalau pilihan sekolahnya juga masih sama, baru dilihat waktu mendaftar. Waktu mendaftarnya sama masih Kak? Nggak mungkin, pasti ada detik yang berbeda. Oke, gitu ya. Ini untuk berdasarkan simulasinya seperti itu para warga sekolah. Kemudian untuk kelompok zona dikelompokkan berdasarkan umur. Nah, ini untuk yang tadi ya yang sudah Mas Eka sampaikan ya. Yang zona 2, tadi kan zona 1 ya, zona satunya kan ada 9 orang, jadi urutannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ini 9 orang nih ya yang sudah masuk. Udah dapat golden ticket ya, urutan pertamanya 1 nih, nomor CPBD nomor 4 ini peringkat 1 ya, berarti sudah keisi 9 orang atau 9 bangku dengan urutan seperti ini ya. Nah, kemudian di zona 2 ini masih ada 16 kan, 16 nanti akan diurutkan ya, yang kebuang hanya 5. Nah, untuk ngurutin 16 orang ini bagaimana nih ya, untuk ngebuang 5 itu diurutkan berdasarkan apa? Sama seperti tadi, diurutkan zonanya dulu, kemudian tahun, bulan, hari, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftarnya ya. Itu kurang lebih sama seperti itu. Ya, kita ketika mengelompokkan zonanya seperti ini, baru berdasarkan umur. Nah, ini zonanya sudah dikelompokkan, lihat umurnya. Dari umur yang tertua dulu ya. 11, 10, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6 ya. Jadi nanti dikelompokkan ya. Dikelompokkan. Yang 11 tahun ada nggak? Oh, nggak ada, cuma 1 doang. Ya udah, berarti dia di top 10, 10 sama 1, 8, 8 ada 3. Ya, dikelompokkan dulu, 8 ada 3, 7, 7 ada 3. Ya, dikelompokkan dulu, 6, 6 ada berapa? 6 sisanya dikelompokkan. Baru dilihat bulannya. Wah, ini mah udah pasti nih lolos nih, berarti ini peringkat 1, ini peringkat 2 ya. Wah, 8 tahun ada 3 nih untuk ngerebutin posisi 3, 4, 5 ini, siapa yang duluan nih dari CPBD 9, 10 sampai 21-nya itu. Dilihat. Wah, ternyata CPBD nomor 9 itu 8 tahun 10 bulan ya. Wah, berarti dia dulu nih ya, 3. Nah, CPBD 10 dan 21 8 tahun 2 bulan, sama-sama 2 bulan nih, dilihat harinya. Wah, ternyata tuaan CPBD nomor 10 dia 8 tahun 10 bulan 8 tahun 2 bulan 29 hari ya. Wah, berarti dia urutan keempat, baru urutan kelima. Berarti ini udah 5. Wah, umur yang 7 tahun dikelompokkan lagi ya berdasarkan bulannya, terus harinya ya, terus semua seperti ini juga demikian. Ketika tahun, bulan, hari ini sama, maka baru dilihat di urutan pilihan sekolah dan baru dilihat dari waktu mendaftar. Sama prosesnya seperti yang tadi. Nah, ketika ini sudah terseleksi atau sudah terbentuk, maka jadilah seperti ini ya. Ini yang sudah terbentuk nih ya. Berarti yang keterima ya di jalur zonasi untuk jenjang SD SD 01 ini ada 20 orang. Urutannya seperti ini ya. Nah ini ya, dari usia yang tertua ya, zonanya zona 1 sampai 2 usia ya, baru pilihan sekolahnya dan waktu mendaftarnya. Ketika di sini sudah menang, maka di sini tidak terlalu berpengaruh ya, walaupun dia urutan pilihan ketiga tapi dia tetap bisa masuk kok. Itu para warga sekolah ya. Yang di SMP juga sama demikian ya. SMP kan di SMP kan tadi kan berdasarkan zona juga ya. Zona 1 2 3. Nah, ini mereka tidak menggambarkan yang zona 3, otomatis
kalau misalkan ada zona 3 ya berarti dikelompokkan zona 3-nya terlebih dahulu, terus usianya baru pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi kurang lebih hampir sama seperti yang di SD. Cuma kan kalau di SD kan tadi hanya ada 2 zona ya, ini Mas Eka contohkan 2 zona aja. Kalau yang SMA dan SMP itu ada 3 zona, berarti nanti ada urutan zona 3 kalau daya tampungnya masih terpenuhi. Tapi kalau misalkan daya tampungnya tidak ya nggak bisa. Misalkan kayak tadi ada 20 doang, sementara yang daftar 25 ya, terus urutan taruhlah urutan kedua 26 gitu, atau di urutan ke ya 23 lah, 23 sampai 26 itu 25 itu ternyata zona 3 ya, berarti zona 3 ini udah pasti tidak akan bisa masuk ya, sebab yang didahulukan adalah berdasarkan zonanya dulu ya. Mau dia umurnya tua deh, kayak mau umur yang muda udah nggak karu-karuan tuh kalau di zona 3. Ini umur yang tua di zona 3 aja itu nggak ada jaminan untuk bisa masuk ya, kalau yang zona 2-nya ternyata melebihi dari zona 3 ya. Lalu yang dimaksud dengan pilihan sekolah itu bagaimana sih Mas Eka? Yang dimaksud dengan pilihan sekolah itu jadi gini, kan CPBD nanti kan kalian kan CPDB, ini kebiasaan nih Mas Eka tuh, CPDB ya. Calon peserta didik baru itu kan nanti kalian milih sekolah ya. Ada pilihannya nanti seperti ini, sekolah 1, sekolah 3, sekolah, kan kalian milih itu ya. Nah ini urutan pilihan, berarti sekolah 01 itu urutan pilihan 1, sekolah 03 itu urutan kedua, dan sekolah 2 itu urutan ketiga ya. Ini maksimal kan dia 3, minimal 1. Nah kalau misalkan kalian mau, Mas Eka saya cuma mau milih 1 sekolah, ya udah 1 aja begini, jangan ditulis 3-3-nya 01 semua, tetap nanti di sistem akan terbaca 1, buang-buang waktu jadinya. Mendingan misalkan mau dipilih cuma 1, ya udah 1 aja, CPDB 1 ya, milih sekolah cuma sekolah 01, ya udah pilih 01, maka nanti di sistem akan tertulis sebagai urutan nomor 1. Ya nggak perlu di sini 3-3-nya diisi, enggak, karena maksimal 3 minimal 1. Inilah yang dimaksud dengan pilihan sekolah ya. Urutan pilihan sekolah inilah yang nanti akan diikutkan pada seleksi pilihan sekolahnya, seperti itu para warga sekolah ya. Mudah-mudahan simulasi ini bisa buat gambaran para warga sekolah untuk proses seleksi di jalur zonasinya. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah ya. Itulah tadi simulasi jalur zonasi ya. Jadi dilihat dulu ya, dikelompokkan terlebih dahulu zonanya ya, zona 1, zona 2, zona 3 tuh ya. Setelah dikelompokkan zona-zonanya baru dilihat dari umurnya ya. Umurnya tua, tapi zonanya zona 3. Yang masuk zona 1 dan zona 2 semua lewat zona 3 walaupun umurnya tua. Jadi tidak menjamin umur itu. Yang menjamin adalah zona 1 umurnya tua. Wah, itu udah, mau dia daftarnya di belakang ya, di last minute gitu ya. Misalkan di tanggal 12, berarti kan 10 11 ya, tanggal 12 jam 13.45 sementara ditutup kan 14.00, 13.50 lah ya, yang 5 menit lagi menjelang penutupan dia daftar ya. Wah, nyalip langsung di atas karena umurnya tua. Terus zonanya zona 1, waktu mendaftar tidak akan dilihat lagi, pilihan sekolah juga tidak akan dilihat jika zona dan usianya sudah menang ya, seperti yang tadi Mas Eka sudah simulasikan. Jadi kurang lebih seperti itu nanti gambaran seleksinya untuk jalur zonasi di PPDB 2024 ini. Jadi untuk para warga sekolah, kalau sudah melihat simulasinya seperti itu, Mas Eka harapkan bisa mengerti dan bisa, oh jadi diseleksinya menggunakan ini, jadi bisa mengatur strateginya masing-masing. Jadi seperti itu para warga sekolah ya, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.